Di perjalanan beberapa kali ke Bandung, saya ada rumah makan yang dia menyediakan ikan kecil-kecil itu ternyata dari ikan emas. Kenapa ikan emas dibikin kayak peyek gitu? Kenapa? Karena dia sudah produktivitasnya sangat tinggi, sehingga belum besar, yang kecil-kecil diserok kemudian menjadi yang sebesar-besar jempol. Itu dari ya, di Pindang juga ada. Artinya apa? Memproduksi. Yang paling mudah kata Cak Nur itu hal yang semacam itu ikan nila, karena ikan nila itu dibiarin itu cepat berkembang biak, sangat tinggi. Kalau kita tidak nunggu banyak, maka produksi itulah yang dikembangkan. Untuk apa? Nanti sinergi dengan kafe umpamanya. Nah, dengan kita memproduksi itulah, kemampuan memproduksi itulah yang kemudian kita bisa gagah berdiri. Kuncinya di produksi. Yang kedua, saya di Jogja ada punya alat sekitar antara 15 juta sampai dengan 50 juta. Itu tergantung kemampuan kita memproduksi berapa kilo per jam. Itu apa saja bisa dibikin keripik. Mau daun sekalipun itu bisa dimasukin berapa menit, dia langsung keluar menjadi keripik kering dan langsung dipacking. Lagi-lagi produksi. Jadi saran saya di LBT itu memproduksi. Kita BMT siap membelikan mesinnya. Kemudian satu lagi, saya di Jepara. Di Jepara itu ada pengusaha yang dia punya beberapa ruko. Dia bingung pas ketemu dengan guru qiraati yang dia punya lahan banyak. Kemudian lahan itu disewa sama dia, suruh nanam, dibiayai sama dia, jualnya harus ke dia. Sehingga toko-toko yang sekarang dia punya khusus memproduksi buding, apa namanya? Singkong dengan berbagai rasa. Jadi dia beli alat yang tadi untuk keripik, kemudian hitungan jam bisa langsung menghasilkan keripik sekian kilo, langsung dibikin ada mesin packingnya. Sekarang guru TPG-nya juga sukses, tidak hanya mengandalkan dari Bisarok TPG, tapi dari asal ladangnya yang kemarin nganggur bingung mau ditanamin apa, disewa sama pengusaha yang punya kemampuan itu. Jadi yang kedua, di direktur usaha nanti ya marketing harus produksi di LPT. Terima kasih. Mau izin tanya, Pak? Jawab tadi untuk alat yang mau bantu alat untuk usaha ini, itu sifatnya hibah atau hutang ya? Dan ada cukup nggak apa? Itu aja. Bisa melalui bantuan, bisa melalui program apa? Oh gitu ya. Sip. Nah, utang siapa? Nyambung pertanyaan, mungkin satu sharing aja ya. Ada istilahnya tuh ketahanan pangan ya. Ini dalam suatu gerakan di mana-mana itu sekarang itu kalau kita perhatikan yang tidak terlihat itu ada pergerakan pertahanan pangan. Ini kita melihat tidak kepastian status zaman sekarang ini. Seakan-akan kita diiring ke arah back to basic lah istilahnya. Ini mungkin jadi perhatian juga. Dan kita berharap LBT menjadi satu penumpang lah di energi. Istilahnya juga ada satu peluang yang mungkin kita tidak bisa ingkari atau kita pungkiri, itu menjadi motor bergerak yang mana harus didirikan oleh desa berdaya.
fokus di pertahanan pangan itu sangat mungkin saran saya itu sangat diutamakan di DB. Nah karena ini ada nggak istilah namanya tuh urban farming. Urban farming ini atau urban agro, itu juga di tatanan kota Batam ini suatu kota yang mungkin itu sangat cocok juga menjadi pola mekanisme pengembangan desa berdaya. Ya konsepnya mungkin kita bisa diskusikan lah itu. Ya macam mana konsep bisa jadi nanti akan jadi satu jalur agribisnis yang kita coba kelola dengan konsep urban itu sendiri, dengan ketahanan pangan yang ada di DB sendiri itu menjadi soal branding di DB, macam mana membuat itu menjadi suatu menjadi penopang energi nanti ke depan. Ya mungkin sekarang tidak bisa nampak. Ya mungkin untuk menahap ke sekarang sampai 2030 itu sudah kita mulai sekarang. Ya ini mungkin nampaknya kecil, tapi kalau dari sekarang kita sudah pikirkan itu nampaknya 30 kan sekarang, nampaknya tahun 5 tahun ke depan. Ya ini mungkin kita tidak bicara apa yang kita produksi saat ini di BDB. Yang penting adalah konsepnya apa yang untuk kita bawa nanti 30 itu 2030. Ini yang belum saya lihat ya. Karena kalau kita bikin saat ini mungkin kita akan tinggal nanti, akan ada perubahan nanti 2030. 2030 itu apa yang akan berubah? Nah sekarang terus disiapin. Nah itu menurut saya yang harus dipikirkan. Terima kasih. Menanggapi Ustaz? Sudah, oke. Sudah. Iya baik. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, tidak ada. Baik, terima kasih kepada Bapak Imam dan Bapak Rudi yang sudah memberikan beberapa masukan ya tentang kepada DPW, mungkin tentang produk ya yang nanti akan dibantu oleh Abi Imam atau dari BMT, dan kemudian ada masukan juga dari Pak Rudi mengenai plan sebenarnya yang 2030 menuju 2030 mungkin nanti akan diinikan lagi. Baik, monggo Bapak. Baik, menjawab atau melengkapi dari Pak Imam ataupun Pak Rudi, di Renstra 2028 itu sudah ada tertulis untuk progres ke pengadaan mesin pengolahan hasil panen sederhana. Jadi memang di tahun kemarin kita, mohon maaf ya, belum mencapai hidup karena masih minus. Sekarang sudah bisa hidup. Ya ke depan bisa menghasilkan, itu harapannya. Sebetulnya tahun ini sudah bisa menghasilkan, cuman terkendala di beberapa kali penanaman, mungkin ada 2 atau 3 kali penanaman, gara-gara tukang semprotnya itu salah ngasih obat. Nah, yang harusnya tumbuh jadi mati. Ada di jagung, kemudian ada di kacang, ya ada di cabai. Yang itu kemudian akhirnya buang modal, ya stupid cost-nya banyak. Jadi dari target 170 juta itu kita hanya impas saja. Tadi tercatat keuntungan cuma 10 juta terakhir. Nah, harapannya di tahun 2026 itu yang salah-salah itu nggak ada lagi. Maka kita kembali kepada target sampai di 173 juta perolehannya. Kemudian menjawab 2030 itu apa sih sebetulnya tujuannya? Kita di awal di akhir 2025 ini dapat bantuan farming untuk dua lokal. Bahasa kita 2 lokal ya. Alatnya itu 2 lokal. Nanti tinggal dikasih valve, yang 2 lokal ini berhenti pindahkan ke tempat yang lain. Berhenti pindahkan ke tempat lain. Kita bisa bikin lokal banyak dengan alat yang ada. Maka kemungkinan besar di 2030 semuanya akan terkelola dengan digital farming. Cuman diminta oleh yang ngasih alat itu komoditasnya adalah cabai, karena cabai itu berharap bisa mengendalikan inflasi. Itu yang kemudian tentu menjadi tujuan, karena yang ngasih bantuannya itu kan bukan kecil ya. Itu nilainya 173 juta. Alatnya kecil. Ya. Cuman kita bisa aja dari sini langsung nyiram. Ya, kita tahu kurang apa ini, kurang gizinya kurang apa, ada alatnya di dan ini termasuk beruntung lah ya. Tinggal nanti ke depan kita bagaimana mengelolanya.
Dan harapannya nanti semuanya juga terkoordinasi atau terkondisikan dengan alat itu. Nah ini yang ke depan. Jadi kalau ditanya 2030 LBT jadi apa? Ya Pak Taufik jadi bos, tinggal setting komputer nyiram. Ya kan, kurang ini tolong kirim obat saya, kurang ini, ada catatan. Tanamannya apa? Kemungkinan besar cabai. Ya nanti ada rotasinya lah. Mungkin dengan bawang atau dengan apa, saya nggak tahu. Nah itu harapan kalau ditanya 2030, nah itulah cita-cita yang akan kita raih. Ya berharap sesuai dengan Restra tadi, di tahun 2026 ini kita sudah bisa memproduksi atau menghasilkan dari pertanian itu sekira tapi direncanakan 173 juta. Ya mudah-mudahan mohon doanya karena ini hubungannya dengan barang hidup. Ya, tentu harus kuat doanya. Taufik tirakannya harus kuat agar tercapai. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Haji Abdul Rauf. Baik, izin Bapak Ustadz mohon untuk bertanya ini ya. Jadi saya pribadi nih, apakah di tahun-tahun 2027 dan seterusnya sampai 2030 ada atau tidak untuk kegiatan pengembangan wisata di daerah sana? Nah, karena beberapa tempat gitu ya kita sering kunjungi, salah satu yang terakhir kita kemarin ke Saung Budaya Batam. Di sana itu hutan. Jadi di sana cuma hutan, kemudian ada tempat dibangun kayak saung dan ada mainan. Akhirnya jadilah itu Saung Budaya Batam. Nah, apakah di LBT yang mungkin sudah ada nih tempat pertanian, kemudian ada pesantrennya, apakah ada untuk rencana untuk budaya atau wisata gitu ya Ustadz ya? Karena kita untuk wisata ini tidak hanya untuk orang dewasa, bahkan kami anak-anak TK aja kami ajak ke sana gitu. Jadi di sana bisa bertani, bisa beternak gitu Ustadz. Jadi ini selain membawa income pasti untuk kita. Jadi misalnya satu anak datang 10.000 membawa satu ikat kangkung misalnya, itu sudah senang sekali gitu. Nah, apakah kedepannya mungkin dulu pernah ada Ustadz ya di zaman tahun berapa gitu, karena kami dari RA pernah membawa anak-anak ke sana, salah satunya kemudian bawa komite juga, kegiatan komite, kemudian ada kegiatan memanen kacang kalau nggak salah waktu itu, ada kacang, ada kangkung gitu. Jadi mereka pulang itu sudah membawa seikat kangkung dan seikat kacang. Nah itu sangat luar biasa, apalagi nanti ada itik dan segala macam. Nah jadi ini mungkin bisa menjadikan salah satu, tanpa kita harus ada tim langsung ya gitu kan. Maksudnya tim khusus wisatanya ini nggak harus, karena memang di setiap sektor kan sudah ada tuh PJ-nya. Tinggal nanti kita dibawa ke sana, jumpa sama Bapak si A di bagian peternakan, nanti jumpa di sana, jumpa sama si Bapak J untuk di pertanian. Mungkin seperti itu. Terima kasih Ustaz. Ya. Mana? Baik, terima kasih masukannya. Kalau di Renstra itu ada di 2027, harapannya menjadi program pelatihan agro. Untuk wisata nanti kita tinggal masukkan saja. Ini bisa ya, mungkin kalau duriannya sudah berbuah itu wisata besar juga. Iya. Kalau jagung atau mungkin pas ada sayur, boleh juga nanti bisa dipanggil atau dibuka untuk, karena kan tidak setiap hari panen, jadi tidak setiap hari bisa menerima untuk proses wisata kunjungan. Ada mau nambah Ustaz? Baik, untuk rencana wisata itu memang sudah kita agendakan, tapi masih belum terlaksana di tahun-tahun yang kemarin karena kita fokus untuk ke pertanian dan perkebunan supaya berjalan, dan peternakan juga. Untuk di tahun 2026 ke 2026 sampai ke 2030 ini memang kita agendakan tentang wisata
tetapi semampu kita. Tetapi kita sudah menyampaikan ke Bapak Dirut kemarin itu, juga ke Bapak MD ya, ada beberapa rencana-rencana juga, tapi masih belum tembus. Ya, semoga dengan adanya doa-doa para sahabat seperjuangan ini, LBT yang kita inginkan, yang kita harapkan itu menjadi pusat NIG lah, kalau bahasanya itu harapan kita sih. Pusatnya NIG, kalau bahasanya itu ngantornya di situ, bukan hanya di Muka Kuning saja. Masa saya yang ke Muka Kuning, sekali-sekali yang Muka Kuning ke LBT kan gitu. Jadi di situ juga ada nanti insya Allah di tahun-tahun yang akan datang ini kita akan pasang seperti lampu di jalan itu tenaga surya. Kita juga sudah sounding, kemudian perencanaan untuk aspal ya, bukan aspal seperti paving atau jadi jalan itu, jalan menuju semua lahan itu nanti kita akan berikan semacam jalan beton itu, semen ya, supaya juga terlaksana. Kalau kata Habis Subhan itu kan dia nggak bersuara tapi tangannya kan bergerak seperti ini. Tapi kan kita mengacu kepada bikana makana wa biyakunu mayakunu, sesuatu yang ada itu karena Allah dan sesuatu yang tiada itu pun karena Allah. Kita kembalikan aja kepada Allah, insya Allah gampang kok gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.